Apa alasan seseorang belum menemukan pendampingnya meski dia dikategorikan sebagai seseorang yang menarik? Sebenarnya secara global jawaban dari pertanyaan ini meliputi beberapa faktor yang mungkin sebagian individu berpendapat jika ini merupakan hal yang bersifat pribadi atau sentimental tidak untuk menjadikannya sebagai konsumsi publik, dan sebagian lainnya menganggap ini suatu hal yang bersifat umum dan layak untuk dieksplor dalam bentuk apapun. Tapi menurut pandangan saya dari pengalaman pribadi yang sedang atau dialami, alasan seseorang belum menemukan pendamping atau orang yang tepat adalah terlalu minder. Kurangnya kepercayaan diri yang stabil juga bisa mempengaruhi hal ini. Biasanya sebagian individu merasa bahwa dirinya kurang pantas untuk mengutarakan perasaan dan pemikiran yang bersarang dirinya kepada individu lain. Terlebih lawan jenis karena dirinya selalu merasa banyak kekurangan yang melibatkan dirinya dan berpengaruh pada pemikiran dari segi apapun, entah itu dari fisik, finansialnya, personality, dan lainnya. Terlalu takut atau overthinking, kurangnya keberanian untuk merubah perasaannya menjadi sebuah ungkapan dalam bentuk kata-kata merupakan salah satu kendala yang dialami seseorang. Biasanya seseorang akan merasa dirinya banyak ide dan mampu melakukan apapun ketika dirinya sedang sendiri atau dikelilingi circle yang membuatnya positif atau nyaman. Tapi tidak jarang juga seseorang akan kehilangan semuanya, merasa pikirannya blank ketika ia dipertemukan orang yang ia kagumi, sehingga ia merasa takut bahwa ketika ia mempublikasikan perasaannya akan membuat ilfil atau menyinggung orang tersebut. Ibaratnya niat yang ia tanamkan hanya akan tumbuh di hati atau pikirannya dan tidak akan ia panen melalui lisannya. Terlalu fokus pada proses kehidupan atau masalah lainnya. Salah satu sifat negatif alami manusia adalah selalu merasa kurang puas, dan faktor ini yang mendorong ia untuk mengejar terus aktivitas atau hal yang ia lakukan. Lebih jauh lagi dan lebih tinggi lagi, biasanya orang dengan karakter seperti ini cenderung memiliki fokus hidup secara materi dan duniawi yang lebih relevan, sehingga masalah cinta dan asmara bukanlah prioritas utama, dan mungkin saja menganggap hal itu sebagai parasit di hidupnya. Mereka lebih memprioritaskan karir yang cemerlang, pendidikan yang tinggi, kesehatan finansial yang sehat. Memang tidak ada yang salah jika seseorang memiliki objektivitas yang demikian, tapi kita harus sadar juga bahwa kita sebagai manusia memiliki kebutuhan biologis, di mana cara pelampiasan yang halal sesuai dengan norma agama ialah memiliki pendamping hidup. Trauma dengan masa lalu, hal seperti ini pun bisa menjadi salah satu alasan mengapa seseorang tidak ingin mencari pendamping. Mungkin ia pernah mengalami titik depresi dengan masa lalu yang pahit, sehingga ia berpikir bahwa orang yang akan ia temui selanjutnya akan berperilaku sama dan akan melakukan hal yang sama pada dirinya, dan selalu merasa dirinya sebagai korban dari semua siklus kehidupan yang ia jalani. Biasanya orang seperti ini akan bingung dalam menentukan langkah selanjutnya yang akan ia tempuh dan merasa serba salah. Salah satu cara buat nilai akurat untuk menyikapi kepribadian seperti ini adalah dengan memberikan maksimal support positif berupa masukan, nasihat, dan solusi yang bisa menyembuhkan mental traumatis yang akan berdampak jangka panjang, yang ketika didiamkan bisa jadi ia akan mengalami penyimpangan seksual dan lain sebagainya. Mengalami penyimpangan seksual mungkin terlalu sensitif jika kita membahas problematika yang sedikit tabu di lingkungan kita, tapi kita pun tidak boleh menganggap hal kecil seperti ini, karena sebenarnya orang yang memiliki kecenderungan seksual yang berbeda dengan kita adalah orang yang sangat butuh simpati dari kita. Mungkin secara naluri dan kodrat memang hal yang ia lakukan salah dan tidak bisa dibenarkan dalam norma apapun dan alasan apapun. Tapi balik lagi sikap kita dalam memanusiakan manusia, dan walaupun dengan keterbatasan dan kekurangan yang mereka miliki, tapi mereka mempunyai hak dan derajat untuk disamakan dengan manusia pada umumnya. Karena mungkin saja dalam diri dan hatinya mereka menolak sebuah takdir yang mereka terima, yang apabila kurangnya edukasi dan informasi bisa saja
menjadikan mereka bingung harus melakukan apa, sehingga tidak ada jalan lain yang mereka tempuh selain mengikuti alur kehidupan yang mereka anggap sudah ada yang mengatur. Walaupun terkadang mereka sering berperang melawan dirinya sendiri dan timbul pertanyaan mengapa, bagaimana, dan harus apa dalam benak mereka. Terlalu merasa bodoh amat terhadap suatu hal yang dianggap sudah ada yang mengatur. Memang ada beberapa siklus hidup yang kita sendiri tidak tahu ke depannya, dan itu merupakan urusan Tuhan seperti kematian, rezeki, dan salah satunya jodoh. Mungkin secara kasar orang dengan sikap seperti ini akan menganggap bahwa jodoh akan turun dari langit tanpa ia berusaha dan mencarinya, karena Tuhan pun tidak akan merubah nasib suatu hamba jika ia tidak merubahnya sendiri. Jadi jodoh merupakan hal yang sudah diatur, tapi masih layak untuk kita cari dan kita perjuangkan. Yang terakhir dan yang paling umum dihadapi adalah terlalu selektif. Memang sangat manusiawi ketika manusia memiliki selera sesuai dengan apa yang ia inginkan. Biasanya kebanyakan manusia lebih memperhatikan yang ia lihat, seperti fisik, dibandingkan apa yang ia rasa. Dan itu hal yang sangat lumrah bagi manusia dalam memilah dan memilih calon pendampingnya. Sebagian orang mungkin menganggap ini hal yang sangat biasa, tetapi sebagian orang yang memiliki tingkat kepercayaan diri yang rendah akan menganggap ini adalah suatu beban mental yang nyata dalam hidupnya. Seolah-olah ia dituntut untuk memiliki paras yang standar seperti kulit putih, hidung mancung, dan sebagainya, untuk menarik dan memikat lawan jenisnya, sehingga tidak jarang orang-orang seperti ini akan melakukan banyak cara apapun untuk memperindah fisiknya. Padahal jika orang-orang yang mempunyai pemikiran luas, penampilan bukanlah sebuah modal utama dan bukanlah sebuah masalah yang besar yang harus diselesaikan, tetapi kembali lagi kepada prinsip hidup orang yang berbeda-beda. Karena secantik atau seelok apapun manusia itu hanya bersifat temporer, yang sewaktu-waktu bisa berubah baik secara naluri maupun secara alami. Tapi salah satu faktor terpenting dalam menentukan pendamping adalah dari personality, karena attitude seseorang yang sudah tertanam akan terasa sulit diubah mindsetnya dan kepribadiannya, dan bisa jadi ini bersifat permanen. So, bijaklah kita dalam menentukan pilihan yang akan kita pilih, apalagi suatu hal yang bersifat jangka panjang. Jangan sampai kita salah karena pilihan kita sendiri yang akan berujung pada kebuntuan dan keputusasaan. Kurang lebih seperti itu sih, tapi ini menurut pandangan pribadi saya. Jika teman-teman ada pandangan yang lain, jangan sungkan untuk tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah mendengar dan menonton video kami sampai selesai. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar channel ini terus bisa memberikan berbagai pengalaman positif untuk semua orang. Dan yang paling penting agar kalian juga tidak ketinggalan video inspiratif lainnya.